warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Awalia Sangkir, NIM 207118012. Dari pembagian soal di kelompok kami, saya mendapatkan soal nomor 4, di mana soalnya itu turunan kedua Y terhadap X dikurang 1 ditambah 4E berpangkat X dikali turunan Y terhadap X ditambah 3E berpangkat 2X dikali Y sama dengan E berpangkat 2 dikali X ditambah E berpangkat X. Langsung saja kita ke penyelesaiannya. Nah, dari soal kita sudah berbentuk umum, sehingga kita bisa langsung menentukan nilai A, B, dan Q-nya, di mana nilai A-nya itu min 1 ditambah 4E berpangkat X, dan nilai B-nya itu 3E berpangkat 2X, dan nilai Q-nya itu E berpangkat 2 dikali X ditambah E berpangkat X. Nah, langsung saja kita masuk ke pengujian prosedur pertama. Kalau dilihat dari bentuknya, prosedur pertama itu sudah tidak bisa digunakan. Nah, kita uji bahwa A ditambah XB itu ketika diuji tidak menghasilkan 0, dan dilihat juga tidak ada bilangan R, sehingga R kuadrat ditambah RA ditambah B itu ketika diuji juga tidak menghasilkan 0, sehingga prosedur pertama itu sudah tidak bisa digunakan lagi. Selanjutnya kita melangkah ke prosedur kedua. Nah, pada prosedur kedua, bentuk yang kita tinjau yaitu B dikurang 1/4 A kuadrat dikurang 1/2 turunan A terhadap X. Nah, pada soal itu B-nya itu 3E berpangkat 2X. Jadi kita tuliskan 3E berpangkat 2X dikurang 1/4. Nah, hanya pada soal itu min 1 ditambah 4E berpangkat X dikuadratkan dikurang 1/2. Nah, turunan A terhadap X itu ketika diturunkan itu hasilnya yaitu 4E berpangkat X sama dengan 3E berpangkat 2X dikurang 1/4. Ini kan berpangkat 2, kita kuadratkan, hasilnya itu 1 ditambah 8E berpangkat X ditambah 16E berpangkat 2X dikurang, ini kita juga kali masuk, hasilnya yaitu 2E berpangkat X sama dengan ini 1/4 kita kali masuk, sehingga 3E berpangkat 2X dikurang 1/4 dikurang 2E berpangkat X dikurang 4E berpangkat 2X dikurang 2E berpangkat X, hasilnya yaitu min E berpangkat 2X dikurang 4E X dikurang 1/4. Nah, dari bentuk ini sudah bukan konstan dan bukan juga bentuk konstan per X kuadrat, sehingga prosedur kedua itu tidak bisa juga digunakan. Selanjutnya kita melangkah ke prosedur ketiga, di mana kita pilih sebuah fungsi set sedemikian sehingga dz per dx sama dengan akar plus minus B per A kuadrat. Nah, sama dengan B nya pada soal itu akar
3E berpangkat 2X per, kan di sini A-nya berpangkat, sehingga A-nya itu kita sesuaikan. Nah, A-nya diapakan sehingga setelah diakarkan itu sudah tidak ada bentuk akarnya. Di sini A-nya itu kita jadikan itu bilangan. Jadi langsung saja dipilih A-nya itu akar 3. Kenapa saya memilih akar 3? Karena sebentar itu saya ingin habiskan 3 yang di atas. Jadi saya tuliskan di sini 3, sehingga ini habis dengan ini. Hasil jadi sisa E berpangkat X. Untuk menguji apakah prosedur 3 itu dapat digunakan, ada bentuk yang akan diuji. Nah, bentuk yang pertama itu turunan kedua set terhadap X ditambah A dikali turunan set terhadap X dibagi dengan turunan set terhadap X kita kuadratkan. Nah, ini bentuk baku pada prosedur ketiga. Di sini kita uji apakah ini sama dengan konstan atau bukan. Nah, kalau konstan berarti kita bisa menggunakan prosedur ketiga. Tetapi kalau bukan konstan hasilnya berarti prosedur ketiga itu tidak bisa digunakan. Jadi penyelesaian dari soal yang tidak menghasilkan konstan pada prosedur ketiga itu sampai sini saja. Jadi kita langsung uji. Langsung saja kita substitusikan turunan kedua set terhadap X. Nah, di sini turunan set terhadap X itu nilainya E berpangkat X. Ketika diturunkan lagi turunan keduanya set terhadap X itu hasilnya tetap sama, yaitu E berpangkat X. Sehingga kita tuliskan E berpangkat X dikurang, kan di sini nilai A-nya pada soal itu min, kan di sini tambah, tetapi A-nya itu tadi min, sehingga kita langsung saja tuliskan kurang dalam kurung 1 ditambah 4E berpangkat X dikali, nah turunan set terhadap X itu kan nilainya E berpangkat X, jadi kita langsung saja tulis E berpangkat X dibagi dengan, nah turunan set terhadap X itu kan nilainya E berpangkat X, jadi kita kuadratkan E berpangkat X dipangkatkan, ya, sama dengan hasilnya itu E berpangkat X dikurang E berpangkat X dikurang 4E berpangkat 2X per E berpangkat 2X. Nah, dari sini kan sudah habis. Di sini juga sudah habis, sehingga hasilnya itu min 4. Dari sini kita sudah lihat bahwa min 4 itu adalah konstan, sehingga prosedur ketiga itu bisa kita gunakan. Selanjutnya, nah, turunan kedua Y terhadap set itu ditambah K turunan Y terhadap set ditambah A kuadrat dikali Y sama dengan Q per turunan set terhadap X dipangkatkan 2. Itu sama dengan turunan kedua Y terhadap set ditambah, nah nilai konstannya itu kan min 4, jadi langsung saja kita tulis di sini dikurang 4 dikali turunan Y terhadap set
ditambah A-nya tadi kan 3, sehingga ketika dikuadratkan itu hasilnya itu 3Y, sama dengan nilai Q pada soal kan nilainya itu E berpangkat 2 dikali X ditambah E berpangkat X per turunan Z terhadap X itu kan nilainya E berpangkat 2X. Jadi kita tulis E berpangkat 2X. Turunan kedua Y terhadap Z dikurang 4 turunan Y terhadap Z ditambah 3Y sama dengan, dari sini kita di sini kan kita kali masukkan, sehingga hasilnya itu 2X ditambah 2E berpangkat X. Jadi ini kan habis sama ini habis, jadi sisanya itu E berpangkat 2EX. Nah, di sini E berpangkat 2E pangkat X itu sama saja dengan E berpangkat 2Z. Selanjutnya, untuk menyelesaikan soal ini ada dua bagian, yaitu kita mencari nilai YK dan nilai YP. Nah, yang pertama kita cari nilai YK-nya. Nilai YK-nya ini saya buatkan persamaan karakteristiknya. Yaitu PK sama dengan R kuadrat dikurang 4R ditambah 3 sama dengan 0. Nah, dari bentuk ini jika difaktorkan menjadi R kurang 3, R kurang 1 sama dengan 0. Sehingga R1-nya itu sama dengan 3 dan R2-nya itu sama dengan 1. Jadi YK sama dengan C1E berpangkat 3Z ditambah C2E berpangkat Z sama dengan C1E berpangkat 3EX ditambah C2E berpangkat EX. Selanjutnya kita cari nilai YP-nya, yaitu kita gunakan metode singkat. Jadi YP sama dengan 1/D kuadrat dikurang 4D ditambah 3 dikali E berpangkat 2Z. Sama dengan, nah di sini D-nya itu kita ganti menjadi 2. Jadi 2 berpangkat 2 itu kan hasilnya 4 dikurang 4 dikali 2 itu 8 ditambah 3 E berpangkat 2Z sama dengan, hasilnya itu kan 4 dikurang 8 hasilnya min 4 ditambah 3 itu hasilnya sisa min E berpangkat 2Z sama dengan min E berpangkat 2E berpangkat X. Sehingga solusinya yaitu Y sama dengan YK ditambah YP sama dengan, nah nilai YK-nya itu kan C1E berpangkat 3E berpangkat X ditambah C2E berpangkat E berpangkat X ditambah nilai YP. Nah, nilai YP-nya itu kan min E berpangkat 2
E berpangkat X ditambah, tapi kan di sini min, jadi langsung saja kita tuliskan min E berpangkat 2E berpangkat X. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa nilai akhirnya yaitu C1E berpangkat 3E berpangkat X ditambah C2E berpangkat E berpangkat X dikurang E berpangkat 2E berpangkat X. Itulah tadi penjelasan dari soal nomor 4. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun salah dari penjelasan saya. Mohon dikoreksi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.